Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi telah mengonfirmasi bakal melakukan beberapa perubahan pada starting line-up timnya saat melawan Genoa dalam laga pekan ke-27 Serie A 2023-2024, Selasa, 5 Maret 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Sang pelatih berbicara kepada Inter TV menjelang pertandingan, seperti yang dilansir FC Internews. Di atas kertas Nerazzurri tentunya difavoritkan untuk meraih poin penuh di laga besok. Inter sedang dalam performa luar biasa, memenangkan 11 pertandingan secara beruntun, memuncaki klasemen Serie A, dengan keunggulan 12 angka atas Juventus di posisi kedua. Namun di saat yang sama, Nerazzurri tidak boleh meremehkan Genoa. Bagaimanapun, tim Liguria ini meraih hasil imbang yang pantas pada pertandingan sebelumnya melawan pasukan Simone Inzaghi di bulan Desember. Jadi, Inter harus tetap tampil seperti biasanya, bersemangat dan menunjukkan kualitas terbaik mereka. Mengenai komposisi pemainnya melawan Genoa besok, Inzaghi memastikan bakal melakukan rotasi dari laga sebelumnya. Akan ada beberapa perubahan, beberapa rotasi, ujar Inzaghi. Ada beberapa pemain yang absen, sayangnya kita telah melihat bahwa ketika kami memainkan banyak pertandingan, beberapa pemain malah cedera. Tetapi pemain yang tersedia selalu memberi saya jawaban yang saya inginkan. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit? Genoa adalah tim yang luar biasa. Mereka mengumpulkan 33 poin, mereka menjalani musim yang luar biasa. Saya yakin dalam 12 pertandingan terakhir mereka hanya kalah dari Atalanta, jadi kami harus tetap aktif. Mereka sangat bagus di kedua fase permainan. Jadi kami harus bersih secara teknis dan memainkan permainan seperti biasa. Mengenai rekor pertahanan Inter, Inzaghi mengatakan, saya dan staf saya mencoba menanamkan prinsip permainan kami pada mereka. Dan kemudian mereka melakukannya dengan sangat baik dalam mengeksekusinya. Striker Inter Milan, Lautaro Martinez berada di peringkat kedua dalam daftar top skor sementara di 5 Liga Top Eropa musim 2023-2024. Lautaro hanya kalah dari striker Bayern Munchen, Harry Kane, yang menorehkan lebih banyak gol di 5 Liga Top Eropa. Bomber Nerazzurri itu gagal mengeksekusi penalti saat melawan Atalanta pada laga tunda Serie A tengah pekan kemarin. Untungnya sang kapten akhirnya berhasil mencetak 1 gol di laga tersebut. Tambahan 1 gol yang dicetak melalui tembakan jarak jauh itu membuat El Toro kini mengoleksi 23 gol di ajang Serie A hingga pekan ke-26 musim ini. Itu berarti Martinez berada di jalur yang tepat untuk menyelesaikan musim ini sebagai pencetak gol terbanyak Serie A Italia. Dia bahkan berpeluang memecahkan rekor 36 gol sepanjang masa Serie A dalam satu musim milik Gonzalo Higuain dan Ciro Immobile. Tidak hanya di Serie A, Lautaro juga punya kans untuk menyabet Golden Boot alias sepatu emas Eropa musim ini. Sepatu emas Eropa diberikan kepada pencetak gol terbanyak dalam pertandingan liga dari divisi teratas antar liga nasional di benua Eropa. Saat ini, top skor sementara di 5 Liga Top Eropa adalah Harry Kane, yang telah mencetak 27 gol dari 24 laga di Bundesliga Jerman. Secara alami, sulit bagi pemain manapun yang mampu menyaingi perolehan gol Kane pada tahap ini. Tapi, Lautaro berpeluang mengejar, lantaran torehan golnya hanya terpaut 4 gol dari Kane. Margin tersebut tidak terlalu besar mengingat performa Martinez yang konsisten di sepanjang musim ini. Pakar bursa transfer Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio yakin Piotr Zielinski bisa menjadi titik acuan bagi Inter Milan setelah resmi pindah dari Napoli. Kepindahan Zielinski ke Inter Milan memang belum diresmikan. Namun, sang gelandang dan pihak Inter telah mencapai kesepakatan penuh. Transfernya ke Nerazzurri hanya tinggal menunggu kontraknya saat ini berakhir pada 30 Juni 2024. Dia akan mengenakan seragam Nerazzurri mulai musim 2024-2025. Zielinski memutuskan untuk menolak tawaran perpanjangan kontrak dari Napoli demi bisa pindah ke Inter dengan status bebas transfer pada musim panas mendatang.
Zielinski telah menjadi salah satu gelandang luar biasa di Serie A selama beberapa musim terakhir, sedangkan Inter adalah salah satu tim paling kompetitif untuk meraih trofi, baik di Italia maupun di Eropa. Namun muncul pertanyaan tentang peran apa yang akan dimainkan Zielinski di tim Inter dan apakah ia mampu menembus tim utama mereka. Nerazzurri bermain dengan sistem tertentu yang memberikan tuntutan khusus pada para gelandangnya, dan para pemain saat ini di skuad sudah sangat mahir bermain dalam sistem yang diterapkan pelatih Simone Inzaghi. Namun, pakar bursa transfer, Gianluca Di Marzio yakin bahwa Zielinski memiliki kualitas yang diperlukan untuk benar-benar cocok dengan formasi Inter, dan bahkan bisa berkontribusi besar untuk tim barunya tersebut. Memang tidak mudah untuk menjadi pemain kunci di Inter, ujar Di Marzio dalam sesi wawancara, seperti dilansir FC Inter 1908. Pada musim panas lalu, ketika Inter membeli Frattesi, kami semua mengira dia akan menjadi starter. Bagaimanapun, mereka membayar 35 juta euro untuk merekrutnya. Namun faktanya, Frattesi jarang menjadi starter untuk Inter, yang memiliki salah satu lini tengah terkuat di Eropa. Tidak mudah bagi Piotr untuk menggantikan Mkhitaryan, Barella, atau Frattesi yang akan mendapat menit bermain lebih banyak pada musim depan. Tapi Piotr akan mampu menjalankan perannya dengan elegan seperti biasanya. Dia akan menjadi titik acuan yang berharga bagi Inzaghi. Inzaghi akan menyadari bahwa ia memiliki pemain yang efektif, yang selalu menjalankan tugasnya dan jarang melewatkan pertandingan. Seorang pemain yang akan selalu dapat diandalkan oleh Inter. Langkah Juventus untuk memangkas jarak poin dengan Inter Milan di puncak klasemen Serie A kembali terganjal usai menelan kekalahan tipis dari Napoli. Juve dibekuk Napoli dengan skor 1-2 dalam pertandingan pekan ke-27 Serie A 2023-2024 di Stadion Diego Armando Maradona, Senin, 4 Maret 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Partenope mampu unggul terlebih dulu berkat gol Fichak Kvaratskhelia pada menit ke-42. Farah melepaskan tendangan voli saat melihat bola liar di dalam kotak penalti lawan. Namun setelah turun minum, Bianconeri mencetak gol balasan untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1, tepatnya pada menit ke-81 melalui Federico Chiesa. Sialnya Juve malah melakukan blunder sehingga Napoli mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-88, yang membuat skor akhir menjadi 2-1 untuk kemenangan Napoli. Kekalahan ini membuat Juve gagal memangkas jarak dengan Inter Milan di puncak klasemen Serie A. Mereka tetap tertinggal 12 poin dari Nerazzurri yang kini mengoleksi 69 angka. Dengan demikian, Inter berpeluang memperlebar keunggulan mereka atas Juve di puncak menjadi 15 poin jika sukses mengalahkan Genoa pada Selasa, 5 Maret 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Kendati demikian, pelatih Juve, Allegri masih merasa yakin timnya bisa mengejar Inter di puncak klasemen. Posisi kami masih bagus. Kami masih memiliki 11 laga untuk mewujudkan tujuan kami, ujar Allegri pasca laga. Mantan pelatih AC Milan, Arrigo Sacchi merasa AC Milan dan Juventus tidak pantas mendapat kritik atas ketidakmampuan mereka mengimbangi laju Inter Milan dalam perburuan Scudetto. Lantaran Nerazzurri memang tampil di luar ekspektasi pada musim 2023-2024 ini. Nerazzurri telah memuncaki klasemen Serie A sejak awal musim ini, dan dalam beberapa pekan terakhir, mereka semakin meninggalkan para rival terdekat mereka. Pasukan Simone Inzaghi telah memenangkan 8 pertandingan terakhir di ajang Serie A, dan bahkan selalu mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan terakhir. Inter kini unggul 12 poin atas Juventus yang berada di posisi kedua, sementara Milan yang duduk di peringkat ketiga klasemen tertinggal 13 poin dari pemuncak klasemen. Gap yang signifikan tersebut membuat Bianconeri dan Rossoneri menuai kritik dalam beberapa pekan terakhir. Namun, Sacchi mencoba membela kedua klub tersebut. Pelatih legendaris Milan itu merasa Inter saat ini memang berada di level yang berbeda. Oleh karena itu, para supporter tidak boleh menyalahkan timnya yang gagal mengejar ketertinggalan dari Nerazzurri.
Inter memainkan sepak bola Eropa yang spektakuler dan modern, kata Sacchi dalam sesi wawancara dengan La Gazzetta dello Sport via FC Internews. Jadi, tidak tepat mengkritik Milan dan Juve karena gagal mengimbangi Nerazzurri. Meski begitu, klub-klub ini harus belajar bagaimana membaca situasi dan bertindak sesuai dengan situasi tersebut. Milan harus merekrut pemain fungsional dengan harga yang tepat. Namun, untuk itu diperlukan kompetensi di level petinggi. Rossoneri mengalami kekalahan telak 1-5 dari Inter di awal musim. Kedua rival sekota ini akan bertemu lagi pada 21 April mendatang. Inter Milan sudah menembus lebih dari 1 juta penonton di kandangnya sejauh musim 2023-2024 ini, dengan meraup sekitar 80 juta euro dari tiket penonton, berpeluang mencatatkan rekor baru dalam hal pendapatan dari tiket. Hal ini disoroti Gazzetta dello Sport via FC Internews, bahwa jumlah penonton Inter di Stadion Giuseppe Meazza mengalami kenaikan pada musim ini dibandingkan musim 2022-2023. Musim lalu adalah kampanye penting bagi Inter dalam hal pendapatan dari pertandingan kandang mereka. Di sepanjang musim lalu Nerazzurri menghasilkan sekitar 100 juta euro. Itu adalah hasil dari kampanye mereka di Serie A dan juga di Liga Champions. Inter menikmati pendapatan tambahan yang diperoleh dari pertandingan fase gugur melawan tim seperti Porto, Benfica, dan yang paling penting melawan AC Milan. Namun, pada musim ini mereka berada di jalur yang tepat untuk melampaui pencapaian tersebut. Inter masih akan memainkan 6 pertandingan kandang di Meazza pada musim ini, jadi mereka seharusnya bisa melampaui total pendapatan musim lalu sekitar 100 juta euro. Selain itu, Inter juga berpeluang melaju ke babak perempat final Liga Champions jika sukses menyingkirkan Atletico Madrid di babak 16 besar, yang akan menjamin pemasukan tambahan. Musim 2023-2024 ini Inter Milan mencatatkan rekor pertahanan terbaik dibandingkan klub manapun di 5 liga top Eropa berkat performa gemilang kiper utama mereka, Yann Sommer. Namun, Inter tetap harus mencari kiper baru sebagai pewaris Sommer, mengingat kiper asal Swiss ini telah menginjak usia 35 tahun. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Inter Milan sudah mengantongi 3 nama, yang telah mendapat kunjungan dari Samir Handanovic selaku pencari bakat kiper. Handanovic, yang pensiun pada akhir musim 2022 hingga 2023 setelah mengabdi selama 11 musim di Inter, telah mengemban peran baru sebagai pencari bakat kiper untuk Inter. Mantan kapten Nerazzurri ini hadir di tribun penonton saat kekalahan 1-5 AC Monza dari Inter Milan. Menurut La Gazzetta dello Sport, Handanovic berada di Stadion Upower untuk melihat lebih dekat performa kiper Monza, Michele Di Gregorio, yang juga telah menarik minat dari Juventus. Di Gregorio saat ini dibanderol sekitar 20 juta euro menurut informasi dari calciomercato.com. Dia awalnya bergabung dengan Monza dari Inter dengan status pinjaman, sebelum kesepakatan itu secara otomatis menjadi permanen seharga 4,15 juta euro. Jika Inter serius ingin memboyong kembali Di Gregorio, maka mereka berpotensi menawarkan salah satu pemain muda, kemungkinan Gaetano Oristanio dalam upaya menurunkan harga yang diminta untuk Di Gregorio. Namun, Di Gregorio bukanlah satu-satunya penjaga gawang yang dipantau Handanovic belakangan ini. Mantan kiper nomor 1 Inter itu juga berada di Belgia pada bulan Februari untuk memantau aksi kiper Ole Leuven, Tobe Lesson. Inter juga dilaporkan mengincar kiper asal Brasil, Bento dari Atletico Paranaense, yang mungkin akan pindah pada musim panas 2024 jika Inter bersedia membayar banderolnya sebesar 15 juta euro.
Simone Inzaghi akan menjalani pertandingan ke-300 sebagai pelatih di Serie A saat Inter Milan menjamu Genoa di Stadion Giuseppe Meazza pada pekan ke-27 musim 2023-2024, Selasa, 5 Maret 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Seperti yang disoroti oleh FC Inter 1908, bahwa Inzaghi akan mencatat tonggak bersejarah di Serie A dengan membukukan penampilan ke-300 sebagai pelatih saat melawan Genoa. Inzaghi pertama kali memasuki kancah Serie A pada bulan April 2016 bersama Lazio. Awalnya Inzaghi melatih tim muda Lazio selama beberapa tahun. Dan menyusul pemecatan Stefano Pioli, maka Inzaghi pun mengambil alih tim senior. Selama membesut Lazio, Inzaghi mencatatkan total 197 pertandingan Serie A. Kemudian pada tahun 2021, Inzaghi pindah ke Inter. Nerazzurri menunjuk Inzaghi sebagai suksesor Antonio Conte. Dan pelatih berusia 47 tahun itu kini memasuki musim ketiganya sebagai pelatih Nerazzurri. Belum ada tanda-tanda masa baktinya di Inter akan berakhir dalam waktu dekat. Justru sebaliknya, Inter akan dengan senang hati untuk mempertahankannya lebih lama lagi di Stadio Meazza. Inzaghi saat ini berada di jalur yang tepat untuk memenangkan gelar Serie A pertamanya sebagai pelatih. Dengan 22 kemenangan Nerazzurri dari 26 pertandingan sejauh musim 2023-2024 ini, mantan bos Lazio ini menambah jumlah total kemenangannya menjadi 178 dari 299 pertandingan. Jumlah kemenangan tersebut lebih banyak dibandingkan Carlo Ancelotti, Max Allegri, Helenio Herrera, atau Giovanni Trapattoni dalam 300 pertandingan pertama mereka sebagai pelatih di Serie A.